Halo YouTubers, selamat datang di tutorial Sigi Ideal. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara membuat abstrak material di Blender 282. Oke, ayo kita buka Blendernya. Hapus cube dan lights dengan cara tekan shift klik kiri lalu delete. Kemudian kita akan membuat floor atau lantai. Caranya tekan shift plus A lalu pilih plane. Tekan S pada keyboard untuk memperbesar plane-nya. Selanjutnya kita akan membuat objek untuk material abstraknya. Caranya masih sama, tekan shift plus A lalu pilih mesh dan UV sphere. Tekan shift plus spasi lalu T, atau kamu bisa memilih tools yang ada di sini, lalu tekan Ctrl dan angkat sphere-nya tepat di atas plane. Sepertinya polygon sphere kita kurang halus, kita bisa mengatasinya dengan cara klik kanan lalu pilih Shade Smooth. Kalau masih kurang halus, pergi ke pengaturan modifier, lalu klik Add Modifier dan pilih Subdivision Surface. Kemudian, kita akan membuat plane lagi untuk dijadikan sebagai lighting kita nanti. Caranya masih sama, tekan Shift plus A lalu plane. Naikkan plane-nya ke atas sphere kita, lalu klik S untuk sedikit memperbesar plane-nya. Oke. Sekarang kita akan membuat abstrak materialnya. Sebelum itu, kita akan mengganti metode rendernya. Klik di sini lalu pilih cycle. Bagi kalian yang menggunakan GPU, bisa memilih GPU Compute pada tab di bawahnya. Nah, sekarang supaya kita bisa melihat node editornya, arahkan mouse kalian ke ujung panel 3D viewport. Klik lalu drag panelnya. Klik tipe editor yang ada pada sudut kiri atas, lalu pilih shader editor. Pertama-tama kita akan membuat material untuk pencahayaan dulu. Pastikan kamu menyeleksi objek plane yang ada di atas sphere. Kemudian klik New pada shader editor. Kita akan menghapus node yang ini, kita tidak memerlukannya. Tekan Shift plus A lalu S untuk mencari material. Ketik Emission untuk mencari. Oke, ini dia. Hubungkan soket Emission ke surface material output. Sekarang aktifkan display render pada 3D view kita. Nah, material emissionnya berhasil. Kalian bisa memainkan warnanya sesuai selera kalian, ataupun mengatur intensitasnya di sini. Sekarang kita akan mengatur warnanya melalui temperatur dan menambahkan satu material lagi. Caranya masih sama, tekan Shift plus A lalu S, ketik black body dan enter. Hubungkan soket color ke color. Biasanya saya menyetel temperaturnya di range 3800 sampai 4500. Tapi untuk sekarang kita akan menyetelnya di 4000 saja. Oke, kita sudah memiliki pencahayaan yang cukup sekarang. Selanjutnya, kita akan membuat abstrak materialnya. Pastikan kalian menyeleksi UV sphere-nya, lalu pilih New pada bagian atas panel shader editor, hapus Principled BSDF-nya, lalu tekan Shift plus A lalu S dan cari Glossy. Hubungkan soketnya ke surface material output. Turunkan roughness-nya. Nah, di sini kita punya sedikit masalah dengan environment-nya. Pergi ke pengaturan environment dan ganti warna background-nya menjadi hitam. Oke, masalah selesai. Sekarang kita akan menambahkan tekstur. Caranya masih sama. Tekan Shift plus A lalu S, kemudian ketik Voronoi tekstur dan tekan Enter. Hubungkan color Voronoi ke roughness glossy dan kemudian biar lebih keren lagi, kita akan membuat satu tekstur lagi. Tekan Shift plus A lalu S, ketik Mask Graph dan tekan Enter. Hubungkan vektor Mask Graph ke vektor Voronoi dan klik Render. Kalian bisa bermain-main dengan set material ini sampai kalian ketemu dengan yang kalian suka. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak menonton. See you soon.